5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat selalu kan? Oke, hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik tema 3, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, untuk menjadi seorang penemu, kita harus memiliki tubuh yang sehat. Sekarang kita akan melanjutkan latihan kebugaran ya adik-adik. Tentunya kalian masih ingat ya tentang latihan kebugaran. Nah, latihan kebugaran ini bertujuan supaya tubuh kita lebih sehat dan kuat. Juga kita bisa belajar meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan. Nah, di sini ada beberapa jenis permainan yang bisa kalian mainkan bersama teman-teman kalian. Yang pertama adalah lomba melompati rintangan kardus. Jadi, kalian bisa menata beberapa kardus, tentunya diberi jarak ya adik-adik. Lalu kalian berusaha melompati rintangan kardus tersebut. Kalian juga bisa berlomba dengan teman-teman kalian melewati ban. Nah, ini ya adik-adik ya, lompat melewati ban. Nah, adik-adik siapa yang paling cepat dia yang pemenangnya adik-adik. Lalu kalian juga bisa melatih kelincahan kalian, kekuatan otot kalian dengan lomba balap karung mau maju atau mundur adik-adik. Jadi kalian bisa melatih kekuatan otot kaki kalian bersama dengan teman-teman. Nah, adik-adik semuanya, baca teks eksplanasi berikut dengan teliti. Mari kita simak teks eksplanasi berikut adik-adik. Nah, teks eksplanasi ini berjudul Rangkaian Lampu di Kelasku. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dilakukan buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah adik-adik, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Ya, paralel ini. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar pertama ya, S1 itu artinya saklar pertama yang ini adik-adik, dinyalakan, maka yang menyala hanya lampu L1 ini. Lalu saat saklar S2 dinyalakan, maka hanya lampu S2 saja, lampu L2 saja yang menyala. Nah, saat saklar 3 atau S3-nya dinyalakan, maka hanya lampu 3 dan lampu 4 saja yang menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah rangkaian lampu L3 dan L4. Sedangkan L1, L2, L3, dan L4 ini termasuk dalam rangkaian paralel. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai kebutuhan. Nah, ini tadi teks eksplanasi ya tentang rangkaian
seri, dan paralel. Nah, adik-adik kalian sudah tahu bahwa rangkaian seri dan rangkaian paralel kita sudah pelajari di pembelajaran sebelumnya. Cermati kembali teks eksplanasi tersebut. Temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks, lalu kita perbaiki adik-adik. Nah, adik-adik bisa menuliskannya dalam tabel seperti ini adik-adik. Adik-adik tentunya masih ingat tentang kosakata baku dan kosakata non baku serta kalimat efektif dan kalimat tidak efektif karena kita sudah pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini Kak Citra punya 2 contoh kosakata non baku dan kalimat tidak efektif yang terdapat pada bacaan tadi adik-adik. Kalian bisa menemukan yang lain ya. Nah, yang pertama kosakata non bakunya adalah dipakai. Nah, itu kosakata bakunya harusnya dipakai ya. Lalu ada kosakata non baku buat ya tadi ya. Lalu kosakata bakunya adalah untuk adik-adik. Jadi bukan buat ya. Ini buat kamu. Seharusnya ini untuk kamu. Nah, seperti itu adik-adik. Lalu di sini Kak Citra juga menemukan kalimat tidak efektif. Pada kalimat rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Nah, ini banget, ini seharusnya termasuk kosakata non baku ya adik-adik ya. Kalian bisa tambahkan di kosakata non baku. Nah, seharusnya untuk kalimat efektifnya ini sudah rangkaian seri sering banget. Nah, sudah cukup kata sering saja, nggak usah pakai banget ya. Rangkaian seri sering kita lihat pada hiasan pohon Natal. Nah, karena di sini sudah ada kata hiasan, tidak perlu ada kata hiasan lagi di lanjutannya. Jadi cukup hiasan pohon Natal atau pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Itu kalimat efektifnya adik-adik. Lalu Kak Citra juga menemukan lagi kalimat tidak efektif pada kalimat berikut. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, di sini sudah ada kata buat ya. Nah, kata buat tadi termasuk kosakata yang non baku. Kosakata yang bakunya adalah untuk ya, tertuju kepada siapa. Nah, di sini dari kalimat ini kita perbaiki menjadi kalimat efektif. Pada dasarnya ini kita hilangkan saja karena sudah langsung ke dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi. Nah, kata buatnya kita ubah untuk penerangan. Nah, gak usah ada kata adalah lagi, langsung saja merupakan gabungan dari rangkaian listrik dan paralel. Nah, ini kalimat efektifnya adik-adik supaya tidak mubazir kata. Sekarang coba adik-adik temukan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut sesuai dengan urutan paragrafnya. Tentunya adik-adik masih ingat kan teks eksplanasi? Nah, teks eksplanasi itu pertama pasti ada topik masalah. Nah, paragraf 1 tadi berisi topik masalah. Topik masalahnya apa? Ya, tentang penggunaan rangkaian seri dan paralel saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Lalu di paragraf kedua itu biasanya ada deret penjelas. Nah, deret penjelasnya ini dijelaskan tentang lampu di kelasku itu menggunakan rangkaian campuran, yaitu yang terdiri dari 3 saklar dan 4 lampu. Lalu dijelaskan, saat saklar pertama dinyalakan, maka lampu pertamalah yang menyala. Nah, saat saklar kedua dinyalakan, maka lampu yang kedua yang menyala. Saat saklar ketiga yang dinyalakan, maka lampu ketiga dan lampu keempat yang menyala. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa lampu ketiga dan lampu keempat adalah rangkaian seri, sedangkan lampu 1, lampu 2, dan lampu 3, 4 gabungannya ini adalah rangkaian paralel. Nah, itu dari deret penjelasnya. Lalu yang terakhir adalah
penutupnya adik-adik. Biasanya ada kesimpulan atau bisa juga berisi pesan atau pendapat pribadi penulis. Nah, dalam bacaan tadi ada kesimpulannya bahwa rangkaian paralel dapat menghemat listrik karena lampu dapat dinyalakan sesuai kebutuhan. Itu tadi penjabaran tentang teks eksplanasi dari bacaan adik-adik. Nah adik-adik, demikian tadi pembelajaran kita di tema 3, subtema 3, pembelajaran yang ketiga ya. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.